Ramai di media sosial, fenomena pengendara menutupi plat nomor untuk menghindari tilang elektronik atau etle kian marak, khususnya di wilayah Jakarta. Para pengendara motor menutup angka plat nomor mereka dengan lakban, stiker, kertas, daun, hingga plat nomor palsu. Lantas, apakah trik tutupi plat nomor bisa terhindar dari tilang etle? Apa sanksinya ya kalau terbukti menutupi plat nomor? Para pelanggar lalu lintas sepertinya tak pernah kehabisan akal. Ada saja akal-akalan agar tidak terdeteksi melanggar lalu lintas. Seperti pria asal Jakarta Selatan ini misalnya. Saya ngakal ini jadi pakai lakban aja supaya tidak kena tilang kamera. Tapi kalau pakai lakban ini emang ampuh atau gimana menurut masnya? Ya menurut saya sih ampuh karena kan yang ditutupin dua ini. Jadi nanti yang kelihatan cuma ini doang nih. Jadi yang sininya nggak ketahuan. Tak hanya menggunakan lakban saja, pria berusia 28 tahun ini terkadang juga menggunakan masker untuk menutupi plat nomor bagian depan atau belakang. Tentu tindakan ini tidak bisa dibenarkan ya. Upaya sebagian pengendara menutup plat nomor kendaraan ternyata bisa berbalik jadi masalah hukum baru loh. Pasalnya, tindakan ini tetap dianggap pelanggaran lalu lintas dan bisa kena sanksi pidana. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya nomor 22 tahun 2009 di pasal 68 ayat 1 bahwa setiap kendaraan yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB. Sanksi terhadap pasal tersebut tertuang di dalam pasal 280 dengan sanksinya kurungan maksimal 2 bulan dan denda atau denda titipan ya Rp500.000. Etle, sistem tilang elektronik berbasis kamera, justru makin digencarkan. Lebih dari 1.600 perangkat etle tersebar di berbagai wilayah. Bahkan, Polri menargetkan peningkatan signifikan mencapai 5.000 unit pada tahun 2027. Untuk tugas anggota saya ini, tugasnya pertama dia mengidentifikasi. Setelah identifikasi, dilakukan verifikasi. Dan kalau memang dalam verifikasi dinyatakan valid, baru dilakukan validasi. Nah, jadi setelah dilakukan validasi, akan keluar surat konfirmasi. Jadi setelah tercetak surat konfirmasi ini, kami butuh waktu hanya 3 hari. Surat ini sudah harus sampai ke pelanggar atau pemilik kendaraan. Dalam sehari, ada sekitar 120.000 pelanggaran lalu lintas yang terekam di ibu kota Jakarta. 6.000 diantaranya berhasil diproses untuk ditilang lebih lanjut. Di back office Polda Metro Jaya, kawasan Jakarta Selatan, setiap harinya ada 9 petugas yang bekerja selama 1 kali 24 jam. Untuk menghindari kesalahan sistem dalam mendeteksi pelanggaran, pengecekan manual tetap dilakukan. Seperti ini Bu ya, ini ada pelanggaran seperti ini. Nah, coba, kalau ini melanggar Pak ya? Melanggar. Coba kalau berarti ini tidak menggunakan sabuk, ya jelas Bu ya, tidak menggunakan sabuk. Nyata tidak menggunakan sabuk. Kita lihat lagi jenis kendaraannya benar sesuai enggak. Isuzu, di sini kan ada Isuzu gitu kan. Ternyata dia benar ya, berarti itulah tugas kita memvalidasi itu ya. Karena udah sesuai, kira-kira masa berlaku plat nomornya sama nggak Pak tadi di sini Pak? Sama. Kalau sudah sama Bu, artinya ini sudah jelas melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran terbukti, petugas langsung mencetak surat tilang yang akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Ada pula opsi lain, yaitu surat tilang dikirimkan melalui aplikasi. Dengan kecepatan para petugas, surat harus sampai ke tangan pemilik dalam kurun waktu 3 hari saja. Pelanggar juga harus segera mengonfirmasi surat tilang yang diterima, karena dalam batas waktu 2 minggu, STNK akan otomatis terblokir. Misalkan gitu suka nggak sih Pak alamatnya kayak misalkan mungkin ada orang yang ngekos tapi malah sampainya ke alamat rumah dia asli gitu, ada orang yang udah pindah kayak gitu. Iya Bu, memang untuk data yang kami kirim itu adalah sesuai dengan
data yang tertera di STNK, gitu Bu ya. Oke. Jadi kalau umpamanya yang bersangkutan sudah dijual kendaraannya itu, ya tinggal melakukan konfirmasi bahwa itu kendaraan itu sudah saya jual. Kan ada di situ untuk konfirmasinya ya Bu ya. Jadi jangan takut motor atau kendaraan sudah saya jual, ataunya datang surat. Jadi nggak usah takut, langsung konfirmasi saja. Pemilik kendaraan tentu bisa melakukan protes atau sanggahan jika merasa tidak melanggar peraturan lalu lintas. Dari maraknya pengendara yang menutupi plat nomor, tentu saja ada upaya dari petugas untuk tetap bisa melacaknya. Petugas bisa mencocokkan angka atau nomor yang paling dekat kemiripannya. Oke, tapi meskipun cuma satu angka atau satu huruf aja yang ditutup, tetap nggak bisa juga, Pak? Kadang berkat kejelian anggota bisa. Artinya gini Bu, kita coba dia menggunakan angka 1 yang ditutup atau angka 7. Kan bisa kelihatan ya, oh 7, kita coba 1, ternyata data benar. Berarti dia melakukan pelanggaran gitu. Berarti dari teman-teman anggota ada upaya yang masih bisa Ada dilakukan. upaya, tidak hanya begitu saja. Kita tetap berupaya untuk benar-benar dapat membuktikan bahwa kendaraan tersebut melakukan pelanggaran. Sejak November 2018, Polda Metro Jaya secara serentak menerapkan etle agar bisa mengontrol para pengendara di jalanan yang melanggar lalu lintas. Cara ini membuat pemilik kendaraan lebih tertib. Meskipun tidak ada polisi di jalan raya pun, penindakan etle akan terus berjalan selama 24 jam non-stop. Dengan adanya etle, kita bisa meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan pelanggar. Jadi kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas bisa kita minimalkan. Kamera etle terus dikembangkan. Sekarang sudah ada 8 kamera etle di jalur Transjakarta dan 8 kamera mobile yang terpasang di mobil patroli polisi. Bahkan ke depannya akan direncanakan sistem yang lebih canggih, terutama untuk mengatasi pelanggar yang menutupi plat motor. Nantinya tak hanya kendaraan saja yang bisa diidentifikasi, namun wajah pengendara juga bisa ketahuan. Kamera ini tidak bisa mengcover seluruh titik, juga tidak bisa mengcover seluruh jenis pelanggaran. Salah satunya adalah yang ditutupi menggunakan teknologi AI, di mana kita mengcapture bagian depan, kemudian kita mengidentifikasi pengguna jalan ini pakai helm apa misalkan, menggunakan jaket apa, menggunakan sepatu apa, jenis kendaraan apa. Pihak kepolisian akan menindak tegas pengendara yang dengan sengaja menutupi plat mereka. Bagaimanapun juga, tilang manual alias langsung di lapangan tetap diterapkan. Sistem etle bukan sekedar alat penegak hukum berbasis teknologi, tapi wujud transformasi menuju tata kelola lalu lintas yang lebih transparan dan modern. Dengan pengawasan selama 24 jam, pelanggaran kini tercatat secara objektif dan akurat. Tapi, keberhasilan etle tetap bergantung pada kesadaran masyarakat, bukan karena takut tertangkap kamera, tapi karena sadar akan pentingnya keselamatan bersama.